sini saya akan menjelaskan terkait kondisi fisik dan kondisi sosial yang ada di pesisir Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa, terletak pada 5 derajat sampai 8 derajat lintang selatan dan 108 sampai 111 bujur timur. Ujung barat hingga ujung timur Provinsi Jawa Tengah memiliki panjang 263 km dan ujung utara hingga ujung selatan Provinsi Jawa Tengah memiliki panjang 226 km. Total panjang garis pantai di pesisir Provinsi Jawa Tengah memiliki panjang 828,82 km yang terdiri dari panjang garis pantai utara 540,27 km dan panjang garis pantai selatan dengan panjang 288,55 km. Wilayah pesisir Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 122.739,79 hektar, yang mana merupakan salah satu wilayah pesisir terluas yang ada di Indonesia. Nah, secara fisik, wilayah pesisir Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh endapan aluvial dan juga pantai, yang mana memiliki karakteristik pantai kerikil, pantai pasir, dan juga pantai berlumpur. Hal itu berdampak pada keberagaman habitat yang ada di wilayah pesisir Provinsi Jawa Tengah dan juga sangat produktif, mulai dari laguna, estuari, lahan basah, hingga karang tepi. Pun hal tersebut berakibat pada beragamnya ekosistem yang ada di wilayah pesisir Provinsi Jawa Tengah, mulai dari ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, dan masih banyak lainnya. Keunikan hal tersebut menyebabkan dan menghasilkan berbagai sektor berkomersial tinggi di wilayah pesisir Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pangan, pariwisata, industri perikanan dan kelautan, pemukiman, dan masih banyak lainnya. Hal tersebut menyebabkan secara sosial kondisi masyarakat di wilayah pesisir sangat bergantung terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir dan juga laut di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, konektivitas antar pulau yang ada di Provinsi Jawa Tengah bisa ke Pulau Sumatera, bisa pulau ke Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya, menyebabkan roda perekonomian di wilayah pesisir Provinsi Jawa Tengah berputar secara cepat dan menyebabkan pertumbuhan penduduk secara signifikan di wilayah pesisir Provinsi Jawa Tengah. Saya akan menjelaskan tentang potensi sumber daya hayati yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu sumber daya hayati yang ada di Provinsi Jawa Tengah yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove adalah salah satu sumber daya hayati di wilayah pesisir yang memiliki suatu manfaat dapat ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Besar peranan hutan mangrove bagi kehidupan dapat diketahui dari banyaknya flora dan fauna yang hidup dalam ekosistem hutan mangrove. Provinsi Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 9.907,52 km. Berdasarkan data dari hasil inventarisasi potensi sumber daya dan bakau, sebagian besar mangrove di Provinsi Jawa Tengah banyak mengalami kerusakan. Hal tersebut terjadi akibat lahan mangrove dijadikan pembukaan tambak, penambangan hutan mangrove, pencemaran lingkungan, reklamasi, dan sedimentasi. Ekosistem mangrove di Jawa Tengah yang tergolong dalam kondisi baik banyak terdapat di Kepulauan Karimun Jawa, sedangkan mangrove yang tergolong kondisi sedang di daerah Kabupaten Jepara, Brebes, Cilacap, dan Kebumen. Sedangkan kondisi mangrove yang tergolong rusak itu banyak terdapat di Kabupaten Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batam, Pekalongan, Kota Semarang, dan Tegal. Hutan mangrove sebenarnya memiliki nilai keseluruhan untuk ekosistem, tetapi karena sulit untuk dikendalikan sehingga ekosistem ini sering diabaikan dalam suatu perencanaan pengembangan wilayah. Untuk mengatasi permasalahan dan tekanan yang terjadi pada ekosistem mangrove yang nantinya akan membawa perubahan bagi kelestarian fungsi ekologis dan sosial ekonomi untuk dapat dimanfaatkan bagi kehidupan generasi selanjutnya. Sehingga dalam pengelolaannya, Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya serta memelihara dan merawat dengan menggabungkan seluruh lembaga
Kelingkungan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintahan BUMN, swadaya masyarakat, akademis dan praktisi serta masyarakat yang tinggal di sekitaran wilayah pesisir tersebut. Kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove daerah di Provinsi Jawa Tengah ditemukan sebagai berikut. Pengandalian prinsip pemanfaatan dan transformasi ekosistem mangrove, meningkatkan fungsi perlindungan ekosistem mangrove, keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai dan sumber daya pesisir, dan meningkatkan produk yang dihasilkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian, pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat memperhatikan nilai ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta mengelola ekosistem mangrove melalui kemitraan antar pemerintah, dukungan dari pemerintah daerah, bisnis dan masyarakat, lembaga, dan komunitas internasional sebagai bagian dan upaya pemenuhan kebutuhan lingkungan global. Kemudian, strategi pengelolaan ekosistem mangrove daerah Provinsi Jawa Tengah dirancang untuk mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pengelolaan ekosistem ekologi ataupun mangrove, sosial ekonomi, kelembagaan dan hukum, dan peraturan untuk memastikan fungsi dan manfaat ekosistem hutan mangrove dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, serta dengan menerapkan 3 strategi, yaitu strategi di bidang ekonomi, strategi di bidang ekologi, dan strategi di sektor kelembagaan, di mana semuanya ini yang bertujuan untuk membangkitkan ekowisata di hutan mangrove, di mana yang kita ketahui bahwa pemerintahan daerah lain juga telah meningkatkan ekowisatanya di bidang mangrove, sehingga pemerintahan Jawa Tengah juga menaikkan, di mana nanti hasilnya juga akan dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar. Merupakan foto dari mangrove yang ada di Jawa Tengah. Yang pertama ini mangrove hasil dari pembukaan tambak, yaitu menyebabkan kerusakan sehingga ekosistem mangrove di daerah tersebut, di daerah Rembang banyak sekali terjadi kerusakan. Kemudian dengan adanya strategi pengelolaan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, mereka sudah fokus ke ekowisata, sehingga sekarang untuk daerah Rembang banyak sekali ekowisata di daerah mangrove. Membangun perekonomian masyarakat Jawa Tengah yang ada di daerah pesisir, Pemprov sangat mendukung usaha dan industri laut-laut yang ada di Jawa Tengah berbasis potensi wilayah pesisir. Selain salah satu rumput laut yang dikembangkan, salah satunya yaitu rumput laut yang dikembangkan jenis Gracilaria sp. Rumput laut di daerah pesisir Kabupaten Jawa Tengah biasanya diolah menjadi agar-agar dan juga dibuat sebagai bahan industri seperti bahan kosmetik dan bahan farmasi, pasta gigi, dan sampo dan lain-lain. Lokasi yang mengembangkan rumput laut di Jawa Tengah banyak terdapat di Kabupaten Brebes, Pekalongan, Kendal, Kota Pekalongan, dan Kota Semarang. Selain rumput laut, pemerintahan Jawa Tengah juga memfokuskan pengelolaan sumber daya hayati lainnya seperti terumbu karang, perikanan, estuaria. Di mana saat kita ketahui bahwa Karimun Jawa terdapat konservasi terumbu karang yang nantinya bertujuan untuk mengembangkan pemeliharaan atas terumbu karang tersebut sehingga terjaga kelestariannya sampai generasi kedepannya. Saya dapat bagian untuk menjelaskan tentang sumber daya alam non-hayati yang ada di Jawa Tengah, yaitu sumber ini saya dapat dari jurnal atau kami dapat dari jurnal yang dimana dalam jurnal mengatakan bahwa sumber daya alam non-hayati yang ada di Jawa Tengah mengalami ketidakseimbangan antara pemanfaatan dengan pengolahan, yaitu kerusakan yang ditimbulkan akibat menurunnya kualitas air dari budidaya tambak, akibat pencemaran polutan, hasil industri, dan limbah minyak yang tumpah akibat pencucian kapal. Jadi, untuk mengatasi permasalahan yang ada di Jawa Tengah, khususnya dengan permasalahan kualitas air dan
tumpahnya minyak kapal tadi, maka harus dilakukan yang dinamakan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, tepatnya di bab 3 pasal 5 dan 6 yang mengatur tentang hak, peran, dan kewajiban masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan wawasan lingkungan. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang sumber daya alam non-hayati yang ada di Jawa Tengah, atau pengelolaan sumber daya alam non-hayati yang di Jawa Tengah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jasa kelautan. Peningkatan produksi dari sumber daya perikanan pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan nelayan. Perlu adanya peningkatan fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang, serta pengembangan faktor-faktor lain yang dapat mendukung kinerja pelabuhan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemeliharaan sumber daya ikan itu sendiri. Perikanan Laut Jawa Tengah memiliki potensi perikanan tangkap besar. Pelabuhan perikanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah, restoran, dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar pelabuhan perikanan. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, fungsi pelabuhan perikanan pantai adalah sebagai berikut: pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan, pelayanan bongkar muat, pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan, pemasaran dan distribusi ikan, pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan, tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan, pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, pelaksanaan kesyah bandaranan, tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, dan pengendalian lingkungan. Fasilitas pelabuhan perikanan yang ada di Telaga Sari dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada fasilitas pokok, yaitu lahan pelabuhan, dermaga, alur pelayaran, kolam pelabuhan, breakwater, fasilitas navigasi pelayaran dan komunikasi lampu rambusuar. Yang kedua ada fasilitas fungsional, yaitu ada kantor pelabuhan, tempat pelelangan ikan atau TPI, kantor syah bandar, kantor satuan kerja pengawasan perikanan, dan pasar ikan. Selanjutnya, penenggelaman habitat ikan buatan merupakan salah satu upaya perbaikan habitat untuk pemulihan keragaman dan kelimpahan jenis sumber daya ikan pada kawasan dengan kondisi lingkungan yang telah terdegradasi. Tempat hunian ikan buatan merupakan struktur bangunan bawah air yang dibuat secara permanen dan dirancang untuk berperan sebagai tempat berlindung bagi ikan, terutama ikan-ikan demersal dan karang. Kriteria ini mengikuti definisi terumbu karang yang sengaja dibangun atau diletakkan di dasar laut untuk meniru beberapa fungsi dari terumbu karang alami seperti melindungi, meningkatkan peluang regenerasi tempat berkonsentrasi, dan untuk meningkatkan populasi sumber daya hayati laut sehingga keragaman hayati terutama pada ikan dapat berkembang dan memberikan nilai ekonomis pada masyarakat pesisir secara berkesinambungan. Terima kasih. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah, dalam merencanakan suatu strategi pengelolaan wilayah pesisir harus menjamin untuk kesejahteraan masyarakatnya. Strategi tersebut harus mengintegrasikan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, serta arah pembangunan daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja perangkatnya daerah, dan mampu mengintegrasikan kepentingan pihak lain dalam pengelolaan ekosistem mangrove
serta dan mampu memberikan arahan dalam penetapan status ekosistem mangrove di Provinsi Jawa Tengah. Adapun saran yang terdapat dari pembahasan ini adalah yang pertama, untuk melakukan permohonan data terbaru terkait sumber daya yang ada di Jawa Tengah kepada dinas-dinas terkait. Yang kedua, melakukan permodelan atau proyeksi dari data sumber daya yang ada kaitannya dengan berkelanjutan dan ketersediaan sumber daya. Adapun terdapat rekomendasi dari pembahasan ini adalah yang pertama, dilakukan kajian lebih lanjut terkait kondisi dinamika pesisir Jawa Tengah dengan kerentanan dan pembangunan yang ada. Dan yang kedua, dilakukan kajian lebih mendalam terkait pemanfaatan dan pengelolaan